Halo Sobat Petani Indonesia, pernahkah Anda merasa sudah memupuk sawah berkali-kali, tapi kok hasil panen padi tidak pernah maksimal? Daunnya masih saja kuning, pertumbuhannya lambat, dan hasilnya tidak sepadan dengan biaya pupuk yang sudah dikeluarkan. Jika iya, mungkin masalahnya bukan pada pupuknya, tapi pada kondisi tanah sawah Anda. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa tanah sawah yang terlalu asam atau pH-nya rendah adalah biang kerok utama kenapa pupuk tidak bekerja dengan baik. Ibaratnya, kita memberi makanan enak, tapi tubuh padinya tidak bisa menyerap nutrisi. Akibatnya, pupuk yang kita tebar jadi sia-sia, terbuang begitu saja. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas masalah ini. Kita akan belajar mengenali ciri-ciri tanah sawah yang terlalu asam, cara mudah untuk mengeceknya tanpa alat mahal, dan yang paling penting, solusi praktis untuk memperbaikinya agar padi bisa tumbuh subur dan panen kita melimpah lagi. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita kenali dulu apa saja tanda-tanda kalau tanah sawah kita terlalu asam. Ini penting supaya kita bisa deteksi dini sebelum masalahnya makin parah. Ciri yang paling mudah terlihat adalah pada daun padi. Kalau daun padi Anda gampang sekali menguning, terutama daun-daun tuanya, padahal Anda sudah rutin memupuk urea atau NPK. Ini adalah gejala klasik keracunan unsur tertentu yang muncul di tanah asam. Selain daun kuning, perhatikan juga pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Apakah padi Anda terlihat kerdil atau tumbuhnya lambat dibandingkan sawah tetangga yang ditanam di waktu yang sama? Pertumbuhan yang terhambat ini seringkali disebabkan karena akar tidak bisa menyerap nutrisi secara efisien. Selanjutnya, coba deh cabut satu rumpun padi dengan hati-hati. Perhatikan akarnya. Pada tanah yang sehat, akar padi seharusnya panjang, lebat, berwarna putih cerah, dan punya banyak sekali rambat-rambit akar halus. Nah, kalau di tanah yang asam, akarnya justru pendek-pendek, warnanya agak kecoklatan, dan rambut akarnya sangat sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali. Akar yang seperti ini jelas tidak akan mampu menyerap pupuk dan air dengan maksimal. Ciri fisik dari tanahnya sendiri juga bisa jadi petunjuk. Tanah yang sangat asam biasanya terlihat lebih hitam pekat, terasa sangat lembek seperti bubur saat basah, dan seringkali mengeluarkan bau yang kurang sedap, seperti bau busuk atau bau belerang. Ini terjadi karena proses dekomposisi bahan organik tidak sempurna dalam kondisi anaerob atau kurang oksigen. Terakhir, perhatikan jenis gulma yang tumbuh subur. Kalau di sawah Anda banyak sekali tumbuh gulma tertentu seperti teki-tekian atau jenis rumput air tertentu yang sulit dibasmi, ini bisa menjadi indikator kuat bahwa kondisi tanah Anda cenderung asam karena gulma-gulma ini justru sangat menyukai lingkungan seperti itu. Setelah kita tahu ciri-cirinya, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memastikan tingkat keasaman tanah di sawah kita? Cara paling akurat tentu saja dengan menggunakan alat yang disebut pH meter tanah. Alat ini sekarang sudah banyak dijual online dengan harga yang cukup terjangkau. Cara pakainya pun mudah, tinggal tancapkan ujung alatnya ke tanah sawah yang lembab, lalu tunggu beberapa saat sampai angkanya stabil. pH tanah yang ideal untuk padi berkisar antara 6 sampai ke 7. Kalau angkanya di bawah 5,5, berarti tanah Anda sudah tergolong asam dan perlu perbaikan. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya pH meter? Tenang, ada beberapa cara manual yang bisa kita coba. Pertama, seperti yang sudah dibahas tadi, perhatikan ciri fisik tanahnya. Cek warnanya yang lebih gelap dan cium baunya yang khas. Ini adalah petunjuk awal yang paling mudah. Kedua,
Kita bisa melakukan tes sederhana menggunakan kapur pertanian atau dolomit. Coba ambil segenggam tanah basah dari sawah, lalu taburkan sedikit kapur di atasnya. Kalau Anda melihat ada reaksi seperti buih-buih kecil atau desisan ringan, mirip saat kita meneteskan cuka ke soda kue, itu tandanya tanah Anda bereaksi dengan kapur, yang mengindikasikan tanah tersebut bersifat asam. Semakin banyak buihnya, kemungkinan semakin asam tanahnya. Cara ketiga adalah dengan observasi kondisi perakaran padi saat dicabut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, akar yang pendek dan tidak sehat adalah bukti nyata bahwa lingkungan tanah tidak mendukung pertumbuhannya. Dengan menggabungkan beberapa pengamatan ini, kita sudah bisa mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang kondisi pH tanah sawah kita, bahkan tanpa alat modern sekalipun. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kalau sudah terbukti tanah sawah kita asam, apa yang harus dilakukan? Jangan panik. Masalah ini bisa diatasi. Solusi utamanya adalah dengan pengapuran. Kita perlu memberikan kapur pertanian atau yang lebih dikenal dengan nama dolomit. Kenapa dolomit? Karena selain mengandung kalsium untuk menaikkan pH, dolomit juga kaya akan magnesium, unsur hara makro sekunder yang juga sangat penting untuk padi. Kapan waktu terbaik memberikan dolomit? Idealnya adalah saat pengolahan tanah sekitar 2-4 minggu sebelum tanam. Tebarkan dolomit secara merata di permukaan tanah, kemudian bajak atau rotari agar tercampur sempurna dengan tanah. Dengan begitu, kapur punya cukup waktu untuk bereaksi dan menetralkan keasaman tanah sebelum bibit padi ditanam. Lalu, berapa banyak dolomit yang harus diberikan? Dosisnya sangat tergantung pada seberapa asam tanah Anda dan juga jenis tanahnya. Sebagai panduan umum, untuk tanah yang agak asam dengan pH sekitar 5, dosisnya bisa sekitar 1 ton per hektar. Kalau pH-nya sangat rendah, di bawah 4,5, mungkin butuh dosis lebih tinggi, bisa sampai 2 ton per hektar. Untuk tahu dosis pastinya, memang paling baik melakukan uji tanah di laboratorium. Tapi jika tidak memungkinkan, kita bisa memulai dengan dosis standar 1-1,5 ton per hektar. Lalu kita amati perkembangannya di musim tanam berikutnya. Ingat, pemberian dolomit ini bukan solusi sekali pakai. Aktivitas pertanian, penggunaan pupuk kimia seperti urea dan zea, serta hujan terus-menerus bisa membuat tanah kembali asam. Jadi pengapuran ini perlu dilakukan secara berkala. Mungkin setiap 2-3 tahun sekali, atau setiap kali gejala tanah asam mulai muncul kembali. Selain pengapuran, ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan untuk membantu memperbaiki dan menjaga kondisi tanah. Yang pertama adalah perbaiki sistem drainase atau saluran pembuangan air di sawah. Tanah yang terus-menerus tergenang air tanpa ada sirkulasi akan menjadi sangat anaerob dan cepat asam. Pastikan ada saluran masuk dan keluar air yang berfungsi baik, sehingga kita bisa mengatur ketinggian air sesuai kebutuhan. Usahakan untuk tidak menggenangi sawah terlalu lama, terutama pada fase awal pertumbuhan. Terapkan metode pengairan berselang atau intermittent irrigation, di mana sawah dikeringkan selama beberapa hari sebelum diairi kembali. Cara ini tidak hanya mencegah tanah menjadi asam, tapi juga membuat akar padi lebih sehat dan kuat karena mendapatkan cukup oksigen. Langkah penting berikutnya adalah dengan menambahkan bahan organik ke dalam tanah. Bahan organik seperti kompos, pupuk kandang yang sudah matang, atau jerami padi sisa panen yang dicacah dan dibenamkan kembali ke dalam tanah
Sangatlah luar biasa manfaatnya. Bahan organik ini berfungsi sebagai buffer atau penyangga yang membantu menstabilkan pH tanah. Ia juga akan memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur dan menjadi rumah yang nyaman bagi mikroorganisme baik. Mikroorganisme inilah yang akan membantu mengurai sisa pupuk dan menyediakan nutrisi yang siap diserap oleh tanaman. Jadi, jangan pernah bakar jerami ya, sobat petani. Kembalikan jerami ke dalam tanah, karena itu adalah investasi jangka panjang untuk kesuburan sawah kita. Dengan menggabungkan pengapuran, perbaikan drainase, dan penambahan bahan organik, kita tidak hanya mengatasi masalah tanah asam untuk sementara, tapi membangun sebuah ekosistem sawah yang sehat dan produktif untuk jangka panjang. Jadi, kesimpulannya, jika padi Anda tidak tumbuh subur meskipun sudah dipupuk habis Shubizon, jangan buru-buru menyalahkan pupuknya atau menambah dosisnya. Coba periksa dulu kondisi tanahnya. Kenali ciri-ciri tanah asam yang sudah kita bahas, daun kuning, pertumbuhan kerdil, akar pendek, tanah hitam dan bau, serta adanya gulma spesifik. Lakukan pengecekan sederhana untuk memastikan tingkat keasamannya. Jika terbukti asam, segera lakukan tindakan perbaikan. Berikan dolomit sesuai dosis saat olah tanah, perbaiki sistem drainase Anda, atur pengairan dengan baik, dan yang terpenting, jangan lupakan untuk selalu mengembalikan bahan organik ke dalam tanah. Dengan tanah yang sehat dan pH yang seimbang, setiap butir pupuk yang kita berikan akan bisa diserap secara maksimal oleh tanaman padi. Hasilnya, padi akan tumbuh lebih subur, lebih hijau, lebih tahan penyakit, dan tentu saja hasil panen kita akan meningkat secara signifikan. Ingat, merawat tanah sama pentingnya dengan merawat tanaman itu sendiri. Tanah adalah aset terbesar kita sebagai petani. Semoga informasi ini bermanfaat ya, sobat petani. Jangan ragu untuk mencoba tips-tips ini di sawah Anda. Kalau ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita sama-sama belajar dan berdiskusi untuk pertanian Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani, sukses!